Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad atau Rahman Akil di materi manajemen pendidikan bab yang keempat, yaitu mengenai konsep manajemen pendidikan pada tingkat sekolah dasar. Baiklah, subbab yang pertama yaitu mengenai pengertian manajemen sekolah dasar. Tentunya kalian semua sudah mengetahui apa itu manajemen. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang manajemen sekolah. Apa sih manajemen sekolah? Apakah kalian sudah mengetahuinya? Baiklah, di sini saya akan jelaskan apa itu manajemen sekolah. Secara simpelnya, yaitu manajemen sekolah merupakan usaha manusia yang bekerja sama. Manusia yang seperti apa? Manusia yang dimaksud dalam kalimat ini yaitu manusia yang berada di lingkungan sekolah, yaitu guru, siswa, kepala sekolah, dan juga orang tua dari siswa. Atau dengan kata lain dapat kita artikan bahwa manajemen sekolah dasar berarti penggunaan orang-orang dan sumber daya yang lain untuk mencapai tujuan sekolah dasar tersebut. Kemudian peran manajemen yang dilakukan oleh guru-guru di sekolah dasar menurut Marini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bekerja sama dengan kepala sekolah dan guru-guru yang lain dalam persiapan dan pengembangan pembelajaran, bahan ajar, program, metode, dan penilaian. Kemudian, berpartisipasi dalam pertemuan yang berhubungan dengan kurikulum sekolah atau administrasi serta organisasi sekolah. Yang ketiga, berkontribusi pada seleksi pengembangan profesional dari guru yang lain. Yang keempat, mengkoordinasikan dan mengelola pekerjaan guru-guru lain. Yang kelima, melakukan pengelolaan kegiatan yang berhubungan dengan kurikulum dan berpartisipasi pada bagian yang dibutuhkan di dalam review dan pengembangan fungsi sekolah. Dan yang terakhir, berpartisipasi dalam tugas administrasi dan orang-orang yang memberikan dukungan kepada guru serta mengalokasikan peralatan dan material. Kita akan lanjut ke sebab yang kedua, yaitu mengenai kerangka manajemen sekolah dasar. Kerangka manajemen untuk sekolah dasar harus meliputi pernyataan eksplisit mengenai kewajiban dan tanggung jawab semua pegawai sehubungan dengan manajemen pembelajaran siswa dan kurikulum. Manajemen kurikulum meliputi semua anggota komunitas sekolah dasar yang bekerja sama sebagai sebuah tim. Manajemen sekolah dasar yang efektif memegang peranan penting yang memungkinkan guru-guru memenuhi kebutuhan siswa-siswanya. Kepala sekolah, baik guru-guru senior, memiliki tanggung jawab utama untuk menciptakan kondisi yang efektif dan kondisi yang baik, pembelajaran yang baik bagi murid-muridnya. Kemudian subbab yang selanjutnya yaitu mengenai ruang lingkup manajemen sekolah dasar. Ruang lingkup manajemen sekolah dasar sangatlah luas, yaitu meliputi elemen-elemen perencanaan, penganggaran, perorganisasian, pengarahan, pengontrolan, pengordinasian, pembuatan keputusan, evaluasi, serta kegiatan-kegiatan dan program-program. Dengan kata lain, manajemen sekolah dasar meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut, yaitu perencanaan semua kegiatan dan program sekolah dasar pada awalnya, yaitu pengakuan, pengerjaan akademik, kegiatan kurikuler, ujian, promosi siswa ke kelas yang lebih tinggi, pertemuan pegawai, dan asosiasi guru dan orang tua. Kemudian distribusi kegiatan akademik dan kokurikuler di antara anggota pegawai sesuai dengan minat, kemampuan, dan pengalaman. Kemudian persiapan anggaran tahunan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran. Selanjutnya, persiapan jadwal kegiatan. Kemudian penyediaan pegawai,
kemudian penyediaan peralatan dan furniture termasuk pembelian, pemeliharaan, dan perbaikan, penyediaan buku untuk perpustakaan sekolah termasuk pembelian dan pemeliharaan, kemudian organisasi kegiatan co-kurikuler, selanjutnya pemeliharaan catatan, dan yang terakhir pengawasan kelas secara reguler. Selanjutnya subbab yang keempat atau yang D, yaitu sekolah dasar yang selektif. Apa sih sekolah dasar yang selektif? Sekolah dasar yang selektif merupakan sekolah yang memenuhi kebutuhan yang diidentifikasi secara lokal dari sumber daya yang dibutuhkan dan menjamin bahwa siswanya datang secara teratur dan memiliki hasil tes yang baik. Menurut definisi ini, sekolah dasar yang efektif lebih memfokuskan pada kualitas hasil daripada kualitas proses yang dilaksanakan. Karakteristik sekolah dasar yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepemimpinan kepala sekolah yang memiliki tujuan. Kemudian keterlibatan kepala sekolah, keterlibatan pegawai sekolah dalam perencanaan, konsistensi berkelanjutan, dan kemajuan di dalam kegiatan pengajaran. Kemudian pendekatan pembelajaran yang terstruktur, pengajaran yang menentang secara intelektual, lingkungan yang berpusat pada pekerjaan dan iklim kerja yang positif, kemudian tugas yang terdefinisi secara jelas, kemudian komunikasi yang baik antara guru dan siswa, ada catatan tertulis, dan ada juga keterlibatan orang tua dan masyarakat, dan yang terakhir pekerjaan ditunjukkan dan bernilai. Sekolah dasar yang baik itu berbeda dengan sekolah dasar yang efektif. Sekolah dasar yang efektif berkembang secara efektif dengan cara memeriksa baik dimensi normatif maupun prosedural. Keadaan ini menunjukkan bahwa sekolah dasar yang efektif berkembang dengan sukses dalam segala arah, sedangkan sekolah dasar yang baik berkembang dengan sukses menurut agenda yang telah disetujui. Selanjutnya, fokus manajemen sekolah dasar. Fokus manajemen sekolah dasar adalah memberikan bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia, serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti atau lanjut ke pendidikan menengah. Dan materi selanjutnya atau subbab selanjutnya mengenai penerapan. Menurut Baharudin, untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan ada 5 hal yang harus diterapkan. Itu yang pertama, pengembangan dan perbaikan kurikulum berbasis kompetensi. Yang kedua, memperhatikan kondisi, kebutuhan siswa dan masyarakat. Yang ketiga, sistem evaluasi yang ada hendaknya dirancang dengan berbasis keahlian peserta didik. Yang keempat, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan dan ketersediaan bahan ajar. Dan yang terakhir, yang kelima, menambahkan identitas pelaksanaan pelatihan atau training bagi pendidik dan tenaga pendidikan. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu sekolah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembagian tugas yang efektif dan efisien. Yang kedua, pemanfaatan dana yang profesional. Yang ketiga, program peningkatan mutu sekolah. Yang keempat, ada pembentukan tim sukses peningkatan mutu sekolah. Yang kelima, desain standar yang tepat. Yang keenam, sistem organisasi yang efektif. Dan yang ketujuh, kepemimpinan yang efektif. Dan yang terakhir, motivasi personal. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian bisa memahaminya dan bisa menjadi bekal kalian atau ilmu bagi kalian, ilmu yang bermanfaat. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.